Halo guys, kembali lagi bersama kami di Catatan Misteri. Kali ini kami kembali lagi dengan segmen Secret Box yang berhashtag Humanity. Kali ini kami akan membacakan mengenai pengalaman buruk kalian dengan teman maupun sahabat. Langsung aja kita masuk ke cerita pertama. Kayaknya yang buruk aku bukan temanku, Kak. Aku tipe orang yang nggak bisa cerita semua hal ke sahabat atau teman. Nggak tahu kenapa aku takut kalau masalah atau kelemahanku diketahui mereka. Jadi, aku yang jaga jarak terhadap mereka, hingga akhirnya satu persatu temanku pergi. Lalu aku merasa aman kembali, tapi di sisi lain, aku menyesal dan itu terus terjadi berulang kali. Aku jadi takut untuk berteman lagi. Aku yang meninggalkan, tapi aku juga yang kesakitan. Untuk kakaknya, sebenarnya tidak masalah ketika tidak menceritakan segala sesuatu kepada teman kalian. Tapi mereka adalah sosok yang juga membutuhkan rasa kepedulian, rasa kasih sayang, dan juga rasa untuk dihargai. So, untuk kedepannya kakaknya jangan sedih lagi. Coba untuk mulai berteman, mulai lagi dari halaman yang pertama dengan teman yang baru. Just be yourself dan tunjukkan rasa kepedulianmu, supaya mereka pun menjadi nyaman denganmu dan mereka pun juga bisa menghargaimu. Next, putus hubungan sama teman karena teman minjem duit nggak dibalikin alias pura-pura lupa, dosa gak camis. Sebenarnya kalau masalah dosa nggak dosa, aku udah berkali-kali ngomong di banyak video kalau itu memang hanya Tuhan yang bisa menentukan. Tapi ya, tergantung situasi dan kondisi temanmu. Jika temanmu tidak toksik dan kamu masih mau menerimanya kembali, itu sebenarnya bukan masalah yang besar, dan cobalah untuk memaafkan kesalahan dia yang lalu. Tetapi jika teman kamu selain sering meminjam duit, lalu tindakannya toksik, memang sebaiknya menghindari teman yang seperti itu sih. Karena teman yang toksik akan membuat diri kita menjadi toksik juga. Selanjutnya ya guys, waktu SMP pernah dilaporin ke ruang BK karena nggak mau temenan, padahal juga nggak akrab aslinya sama dia. Ini kisah semasa sekolah ya kak. Kalaupun misalkan memang sekarang masih diingat, ada baiknya kakak untuk tidak menyimpan rasa dendam itu dan belajar memaafkan apa yang sudah terjadi. Kalaupun misalkan memang kakak mendapat teguran dari guru BK-nya, ya mungkin dari pihak gurunya hanya mendengarkan cerita dari satu sisi. Tapi apapun itu sudah terjadi, sudah kejadian, belajar mengikhlaskan, melupakan, dan memaafkan semua masa lalu yang sudah pernah terjadi. Ya, anggap aja itu adalah cerita masa lalu, tapi jangan dijadikan untuk menyimpan dendam, apalagi membenci. Ini lagi-lagi masalah uang. Teman ngutang, terus ngilang sampai 5 tahun kemudian. Baru balikin, itu pun aku yang minta sampai berkali-kali. Di cerita kali ini memang lebih banyak kasus mengenai uang ya guys ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa uang itu adalah sesuatu hal yang paling sensitif yang bahkan bisa merusak hubungan antar saudara dan antar teman pastinya. Kepada siapapun itu nanti ke depannya ketika memang ada yang butuh, apalagi dalam hal uang, lebih baik kasih sebisanya kakak. Jadi misalnya gini, aku juga sering kok ada beberapa orang teman yang mau pinjem, tapi karena aku nggak mengharap mereka akan ngembalin uangnya, jadi aku kasih sebisa aku. Semisal mereka minjem segini, aku cuma bisa kasih setengahnya. Dan setelah itu aku menganggap itu adalah aku ngasih ke mereka. Jadi ketika mereka pun nggak bisa untuk mengembalikan uang yang udah aku kasih, ya sudah, biar aja itu menjadi tabungan untuk kita dan menjadi pahala kebaikan untuk kita. Dan kalau misalkan memang udah terlanjur minjemin, yang kemudian teman kakak ini ngilang bahkan susah untuk ngeganti, walaupun sulit, coba belajar diikhlasin aja, pasti akan ada karma yang berlaku. Karena setiap utang piutang itu juga pasti akan dihitung di kemudian hari. Trust issue, khususnya terkait pinjam 100. Oke, ini mengenai uang lagi ya. Aku sebenarnya punya sedikit saran.
kita nggak ada salahnya membantu ketika teman kita kesulitan ataupun kesusahan dalam bentuk apapun itu. Mau dalam bentuk materi, dalam bentuk pertolongan, atau dalam bentuk dukungan, itu juga tidak masalah. Tapi yang perlu diingat adalah ketika kita benar-benar sudah punya niat membantu orang tersebut, kita harus 100% ikhlas. Jadi, ketika kita tidak ikhlas, lebih baik dari awal kita jujur kepada mereka dan berkata, aku hanya bisa membantu demikian. Supaya kita pun juga tidak merasa sakit hati dan kita tidak merasa terluka karena kita terlalu banyak berharap ataupun meminta imbalan balik kepada mereka. Next, ini curhatan berikutnya. Bullying and just curious, talking behind you, they don't have any empathy. Ini related dengan kisah yang berada di segmen bullying. Teman-teman bisa coba nonton di video tersebut, siapa tahu ada yang related dengan kejadian tersebut. Aku tidak akan membenarkan tindakan bullying sekecil apapun itu, karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak menghargai orang lain dan itu dapat melukai orang lain. Untuk kakaknya yang sempat mengalami kejadian ini, I feel so sorry. Dan aku percaya kakaknya bisa sembuh dari luka batin ini dan kakaknya bisa mulai coba untuk berdamai dengan masa lalu tersebut. Aku yakin ke depannya situasi kakak akan menjadi lebih baik. Dan aku percaya kakak pasti bisa mendapatkan teman yang baik pula. Karena kakak berhak mendapatkan apapun yang terbaik untuk diri kakak. Selanjutnya, hidup di luar negeri punya teman sesama rantau sudah beberapa tahun, tapi nggak temenan lagi karena masalah duit. Dan lagi-lagi ya guys, yang memicu perpecah belahan pertemanan, persaudaraan itu adalah uang. Dan pesan dari aku, kakak lupakan yang udah terjadi, maafkan teman kakak itu. Mari kita terus berjalan melalui hari-hari dan jangan lupa rasa syukurnya dan kita harus bisa menghargai apa yang kita punya sampai di titik ini. Next, katanya sahabat, tapi hanya ada saat senang, saat susah malah menghilang. Kalau misalkan memang dia adalah teman dan sahabat terbaik kamu, dia pasti akan selalu berada di samping kamu, di posisi apapun kamu. Bahkan sekalipun kamu berada di titik terendah kamu, sahabat terbaik adalah ia yang tidak pernah meninggalkan sahabatnya dalam kondisi dan situasi apapun. Kalau emang dia udah pergi dan menghilang, biarkan dia pergi, biarkan dia menghilang, dan terus lanjutkan kehidupan kakak. Tanpa dia pun, kakak masih bisa terus berjalan menjalani kehidupan yang ada. Semangat terus. Next, baik di depan, nusuk di belakang. Sebenarnya aku punya kisah yang serupa juga sih mengenai hal ini. Yes, sangat menyakitkan, sangat amat menyakitkan. Tapi dari situ aku belajar bahwa aku tidak terlalu bisa berharap banyak terhadap manusia. Ketika kejadian itu terjadi, sebenarnya aku cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Tapi setidaknya aku tidak mau melakukan tindakan yang serupa yang mereka lakukan kepadaku. Karena aku percaya, karma pasti akan berlaku. Jika aku memperlakukan siapapun itu dengan baik, maka aku akan mendapatkan kebaikan juga, dan aku akan berkenan di mata Tuhan. Tetapi ketika aku memperlakukan mereka dengan buruk, dan aku pasti akan diberikan karma oleh Tuhan. Tinggal tunggu waktu saja, mungkin bukan sekarang, tapi bisa jadi besok, bisa jadi tahun depan, dan kita tidak akan pernah bisa lari dari karma. Oke. Tidak selalu ada saat saya terpuruk meskipun untuk mendengarkan cerita. I feel sorry juga, karena aku percaya ketika seseorang sedang sedih, sedang sulit situasinya, yang kita inginkan hanyalah didengar oleh teman kita. Dan mungkin kita hanya meminta sedikit bantuan support dari mereka supaya membuat kita lebih tenang, supaya kita merasa tidak sendirian. Tapi yang namanya manusia, memang kita nggak bisa berharap sepenuhnya dan kita tidak bisa prediksi apa yang mereka inginkan. Saranku untuk kakaknya, mulai sekarang kakak boleh kok cerita ke Tuhan. Anggap Tuhan itu sebagai sahabat, sebagai bagian dari hidup kakak. Aku yakin ke depannya banyak hal yang akan dipermudah. Untuk kakaknya jangan sedih lagi, karena bumi selalu berputar. Ada saatnya kita senang, ada saatnya kita sulit. Yang penting kakaknya terus berusaha
Dan sadarilah bahwa kakaknya berhak untuk bahagia. Punya teman kerja yang bermuka dua, di depan manis dan baik, tapi ternyata di belakang menusuk. Nah, ini sering banget terjadi di dalam ruang lingkup pekerjaan. Pasti akan ada yang namanya persaingan. Persaingan tenaga, persaingan kemampuan, itu sudah pasti dilihat. Apalagi yang namanya teman satu kantor. Tapi apapun itu, ya sudah belajar untuk mengabaikan hal-hal yang akan memberikan pengaruh buruk atau pengaruh negatif ke dalam diri kamu. Tugas kamu hanya untuk fokus bekerja, menjalankan tugas kamu dan pekerjaan kamu di kantor tersebut. Selebihnya ketika memang ada yang mempengaruhi atau yang ingin memberikan energi buruk ke kamu abaikan. Jangan sampai kamu juga ikut terseret dalam energi buruk tersebut. Karena ketika kamu udah terseret dengan energi tersebut, itu akan membuat kacau kamu dalam pekerjaan kamu dan ketika kamu berada di kantor. Next. Kenyang ditolak, diabaikan, dipandang sebelah mata. Padahal saya bukan anak yang nakal, apalagi jahat. Terkadang gini ya kak, orang lain yang menilai kita baik atau tidak, bukan kita sendiri. Gitu. Bahkan kalaupun kita menilai bahwa diri kita ini baik, orang lain belum tentu akan menilai kita baik. Gitu. Jadi, kalaupun misalkan kakak sudah kenyang dengan penolakan, dengan diabaikan dan dipandang sebelah mata, yuk coba kita bangkit dan kita buktikan kepada mereka bahwa kakak bisa jadi yang jauh lebih baik di depan mereka, dan kakak bisa buktikan bahwa kakak memang bukan orang jahat. Itu hanya anggapan mereka dan pandangan mereka terhadap kakak. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kakak introspeksi diri. Kenapa kakak diperlakukan seperti itu? Kalau misalkan 1-2 orang, biasanya orang tersebut emang nggak suka. Tapi kalau misalkan udah banyak orang, dan apalagi katanya kakak udah kenyang dengan penolakan tersebut, ada baiknya kakak introspeksi diri apa yang salah. Dan sekali lagi aku cuma mau bilang bahwa kita akan dipandang baik oleh orang yang memang menghargai keberadaan kita. Namun sebaliknya, kita akan dipandang buruk sama orang yang memang gak menghargai keberadaan kita. Jadi, yuk tetap semangat untuk menjalani hari-hari kakak. Tidak dianggap rendah. Untuk yang cerita ini, I feel so sorry. Karena ini pasti pengalaman yang sangat amat menyakitkan ketika kita tidak dihargai oleh seseorang. Ayo, kakaknya bisa bangkit kok. Dan jangan pernah mempercayai kata-kata buruk ini. Karena ketika kita mempercayai kata-kata buruk yang orang tersebut lontarkan kepada kita, racun dari kata-kata itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan tanpa kita sadari, racun tersebut akan membuat kita semakin percaya bahwa kalau kita memang tidak berharga, kalau kita memang sangat amat rendah. So, buang itu jauh-jauh dari diri kakak, hargai diri kakak sendiri, dan sadarilah bahwa kakaknya jauh lebih berharga dari apapun itu. Tuhan menciptakan kakak dengan nilai kasih yang luar biasa besarnya. Dan percayalah bahwa kakak memang sangat berharga. Dan kita semua juga sangat amat berharga. Baik untuk diri kita sendiri dan juga di mata Tuhan. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Pernah punya teman kuliah yang bawaannya ngeluh, netting, dan iri hati. Rasanya jadi berat banget. Ketika seseorang yang mempunyai energi negatif, mereka akan meradiasikan energi negatif tersebut kepada orang-orang sekitar. Dan tentunya kita pasti tidak akan nyaman. Oleh karena itu, memang kita sebaiknya bijak-bijak dalam memilih teman. Lebih baik hindari teman-teman yang memang memiliki penyakit hati. Karena dengan mempunyai teman-teman yang memiliki penyakit hati, hanya akan mendatangkan banyak sekali masalah-masalah dalam hidup. Dan bisa jadi juga, kita juga ikut-ikutan menjadi memiliki penyakit hati. So, jika kita sangat menyayangi diri kita sendiri, pastilah kita akan bijak dalam memilih teman-teman yang baik juga untuk hidup kita. Dan ini sedikit pesan untuk siapapun itu yang memiliki penyakit hati. Aku cuma mau sampaikan bahwa Tuhan sangat amat tidak berkenan dengan orang-orang yang memiliki banyak penyakit hati. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki banyak penyakit hati tidak mengerti yang namanya menghargai, tidak mengerti yang namanya bersyukur. Dan seringkali mereka menyalahkan situasi,
menyalahkan orang lain, tanpa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Karena orang-orang yang memiliki ciri-ciri penyakit hati juga, pastinya akan mendatangkan malapetaka untuk diri sendiri, karena mereka menyimpan begitu banyak energi-energi negatif. Dan ketika seseorang memiliki begitu banyak energi negatif, tentunya berkah dari Tuhan itu tidak akan mengalir kepadanya. Yang ada bisa jadi karma yang datang kepadanya, dan juga masalah-masalah yang menimpa dalam hidupnya. So, untuk siapapun itu, ayo, mulai pangkas penyakit hati yang apapun itu ada dalam hidup kita. Dengan kita memangkas energi penyakit hati kita pasti akan melihat bahwa dunia itu lebih indah. Kita akan lebih bisa bersyukur, kita akan lebih bisa menghargai apapun yang ada di depan mata kita, dan tentunya pasti kita bisa merasakan bahwa kebaikan Tuhan selalu ada untuk kita. Next ya, berada di lingkungan pertemanan yang toksik. Kalau ini udah pasti wajib banget kamu harus keluar dari lingkungan pertemanan yang seperti itu. Karena percuma dan untuk apa kamu berada di tengah-tengah orang yang memang toksik, yang isinya tuh racun semua, yang cepat atau lambat mereka itu akan menebarkan racun juga untuk diri kamu, pikiran kamu, dan hati kamu. Jadi, meskipun itu sulit, perlahan kamu coba untuk keluar dari lingkungan yang toksik itu. Gak apa-apa kamu ditinggalin, gak apa-apa kamu gak punya teman, tapi setidaknya kamu bisa menjernihkan kembali hati kamu, menjernihkan kembali pikiran kamu, dan kamu bisa menemukan orang-orang yang memang tidak toksik dan memberikan energi positif. Dan lagi, ketika kamu kehilangan temanmu, bukan berarti kamu kehilangan Tuhanmu. Karena Tuhanmu masih selalu bersama kamu, apapun dan dimanapun kamu. Bully dibilang cewek malam. Untuk kasus bullying, untuk kakaknya, atau mungkin untuk kalian teman-teman juga yang belum pernah nonton, kalian boleh nonton di sini. Di situ menceritakan tentang pembulian dan kisah-kisah dari teman-teman Camis juga yang udah bercerita. Dan untuk kakaknya, buktikan kalau kakak bukan cewek malam seperti yang dikatakan teman kakak tersebut. Jadi tetap lakuin aja pekerjaan kakak seperti biasa, dan isi hari-hari kakak dengan hal-hal yang positif. Oke, semangat! Next, diasingkan karena selalu mengatakan apa adanya dan gak sugarcoat advice ke mereka. Setidaknya kakak sudah berkata jujur kepada mereka. Dan jika memang kakak mengatakan hal tersebut kepada teman kakak atas dasar rasa kepedulian kakak, it's okay. Jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, karena setidaknya kakak melakukan hal yang tepat. Tuhan selalu menilai apapun yang kita rasakan dalam hati dan niat kita. Ketika kita sudah melakukan hal yang positif, setidaknya kita tidak menambahkan karma yang negatif untuk diri kita sendiri. Biarkan teman kakak jika memang ia tidak ingin mendengarkan kakak, karena dia pun juga memiliki free will-nya sendiri, dan kita sebagai manusia tidak bisa memaksakan free will-nya. Kita sebagai manusia hanya bisa sebatas mengingati atau nggak memberikan nasihat saja yang positif, dan itu saja sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena kita sudah menunjukkan rasa kasih sayang kita, rasa kepedulian kita terhadap sesama kita. Itu pun sudah jauh lebih dari cukup sebagai kita ciptaan yang terbatas ini. Minjemin duit, udah nggak dikasih bunga, jatuh tempo tentuin sendiri, diblok lagi kitanya. Ini mengenai kasus duit ya, dan aku melihat beberapa curhatan dari teman-teman itu memiliki pengalaman yang buruk dan akhirnya putus hubungan karena masalah duit. Duit memang sangat amat sensitif. So, saranku, jika memang kita nggak rela untuk memberikan apapun yang kita miliki untuk mereka, katakan saja dengan jujur. Dan berikan apapun yang memang kita miliki seikhlasnya saja. Jadi, ketika mereka mau membayar balik atau tidak, itu sudah merupakan urusan mereka pribadi. Setidaknya hati kita berdamai dengan situasi yang ada. Karena di mata Tuhan, ketika kita ingin membantu seseorang, lalu kita tidak ikhlas, itu tidak akan menjadi berkah untuk kita juga. Dan untuk kita semua, aku rasa nggak perlu kecewa dengan tindakan teman-teman seperti ini. Karena aku yakin dan percaya, Tuhan itu sedang ingin menunjukkan bahwa memang dia bukan orang yang baik dan bukan teman yang baik untuk kita. Jadi lebih baik
dari awal menghindari pertemanan yang memang sangat amat tidak baik ataupun toksik, daripada akhirnya kita memiliki hubungan yang panjang dengannya, tetapi toksik dan akhirnya merusak kita. Pernah menjadi kambing hitam penyalahgunaan anggaran yang lumayan banyak oleh senior dan bos. Wow. Aku tahu ini adalah pengalaman terberat dan terburuk di hidup kakak. Tapi apapun itu, lagi-lagi aku cuma bisa bilang, maafkan yang sudah terjadi dan tetap jalanin kehidupan seperti biasa. Tebarkan hari-hari kakak dengan energi positif dimanapun dan dengan siapapun. Dan jangan menyimpan dendam kepada mereka yang sudah memperlakukan kakak seperti itu, karena percayalah, mereka pasti akan menuai karma dari apa yang mereka telah lakukan kepada kakak. Pengalaman buruk, hempaskan saja, jangan diungkit-ungkit supaya tidak menjadi kotoran batin. Nah, ini aku setuju banget sih sama yang dikatakan sama kakaknya. Pengalaman buruk itu pasti selalu ada kepada siapapun dan sering banget terjadi. Bukan cuma kakak, mungkin aku atau teman-teman yang lain juga pernah mengalami yang namanya pengalaman buruk. Tapi balik lagi, tergantung bagaimana kita menyikapi pengalaman-pengalaman yang udah terjadi. Dan benar kata kakak ini, hempaskan aja biar nggak jadi kotoran batin. Kalau udah jadi kotoran batin, itu udah nggak bakalan enak di hati, apalagi di pikiran. Yuk, bisa yuk bangkit dan melupakan, memaafkan apa yang sudah terjadi. Oke, kita next ya ke cerita berikutnya. Dibikin novel, tapi figur aku jadi dia, dan dia jadi aku. Gara-gara cowoknya suka ke aku, bukan dia. Maksudnya kak, ini gimana ya? Ini lucu sih, tapi maksudnya kakaknya putus hubungan karena cowoknya suka ke kakak, dan akhirnya dia balas dendam dengan membuat novel kah? Ya, I don't know, aku nggak bisa kasih kesimpulan. Mungkin bisa tolong kakaknya jelaskan lebih lagi di cerita kali ini. Tapi ini cerita yang cukup unik menurutku, dan kakaknya ya tidak perlu kecewa ataupun sedih sih sama kejadian kali ini. Biarkan dia melakukan apapun yang mereka inginkan selama tidak merugikan kita. Di PHP-in temen gegara dia nggak jadi beli barang jualanku. Terus aku blokir karena kecewa kedua kalinya. Mungkin dia punya alasan kenapa dia tidak ingin membeli barang jualan kakak. Dan tolong jangan paksakan ketika orang lain memang tidak menginginkannya. Aku yakin dan percaya, ketika memang itu adalah rezekinya kakak, rezeki itu akan dengan mudahnya datang dan menghampiri kakak. Saranku, jika hal-hal yang berkaitan rezeki, lebih baik minta langsung kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikannya, bukan manusia. So, jangan berharap pada manusia, apalagi berharap mengenai masalah rezeki. Dan mulailah kurangi rasa kekecewaan kakak. Kenapa kakak bisa kecewa? Sadarilah bahwa hal-hal yang kakak gantungkan kepada orang lain, atau terlalu berharap kepada orang lain, itu hanya akan mendatangkan kekecewaan yang luar biasa kepada diri kita sendiri. Karena mereka mempunyai keterbatasannya, dan manusia bisa selalu berubah seiring berjalannya waktu. Yuk kakaknya, ayo bisa yuk keluar dari rasa kekecewaan tersebut dan mulai belajar untuk maafkan kejadian masa lalu tersebut supaya kita mempunyai hati yang lebih damai dan berkenan di mata Tuhan. Next ya, kebodohanku cerita aib sendiri ke teman dan dia sebarin, akhirnya aku dikucilkan. Hidup jadi susah dan terbatas. Mohon saran dan abstrak alamnya, Ci. Aku coba ya untuk bacakan kakaknya abstrak alam, karena aku rasa kakaknya membutuhkannya. Biarkan orang tersebut menanggung karmanya dengan tindakannya dia. Tetapi kamu bisa merubah situasimu yang sekarang jika kamu memang mau berjuang untuk merubah situasi yang ada. Kamu bisa menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang seperti itu. Kamu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tunjukkan pada mereka bahwa kamu bukan kamu yang dulu lagi. Maafkanlah masa lalu dan biarkan aku bekerja dalam hidupmu. Itu sih kak yang aku dapat abstraknya. Ini cukup menyakitkan dan ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Untuk hal-hal yang sangat amat sensitif, lebih baik memang tidak kita share kepada
orang lain, karena orang lain bisa saja mengkhianati kita. Dan untuk kakaknya, sesuai dengan absar kalam yang sudah aku bacakan, ayo kita berjuang sama-sama. Kita bisa kok merubah situasi yang tadinya buruk menjadi jauh lebih baik lagi. Karena masa lalu hanyalah masa lalu, tetapi masa depan dan masa sekarang yang jauh lebih penting. Jika kita tidak mulai belajar untuk mengubah apapun yang ada di masa sekarang, bagaimana masa depan yang baik itu bisa hadir dalam hidup kita. Tapi sebelumnya, I feel so sorry dengan kejadian kakak seperti ini. Terlepas dari apapun itu, aku tidak setuju dan tidak membenarkan tindakan seperti ini. Dan untuk orang-orang di luar sana, please jangan lakukan ini kepada orang lain. Setiap orang punya kekurangannya mereka sendiri. Kamu pun juga mempunyai kekuranganmu. Begitu pula juga dengan aku. Kenapa harus menertawakan mereka? Padahal kita juga memiliki kejelekan dalam diri kita. Tidakkah kita bisa belajar untuk menghargai manusia lain? Tidak bisakah kita belajar untuk memaklumi bahwa setiap dari manusia, setiap dari kita semua memiliki kekurangan dan keterbatasannya? Hargailah orang-orang sekitar. Dengan kita memulai untuk menghargai orang lain, dalam tindakan sekecil apapun itu, kita sudah menyebarkan kasih. Kita sudah menyebarkan rasa kepedulian kita. Kita menunjukkan bahwa inilah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk menjatuhkan orang lain. Kita juga tidak diciptakan untuk melakukan hal-hal yang destruktif. Jika kita tidak memulainya dari diri kita sendiri, kita tidak akan bisa mengerti yang namanya kebahagiaan sejati. Dan suatu saat, ketika kita masih terus-menerus memelihara tindakan tidak menghargai orang lain, tidak menghargai apapun yang ada di depan mata, Tuhan akan mencabut segalanya dari kita. Karena kita tidak pernah belajar untuk bersyukur, kita tidak pernah belajar untuk menghargai apapun yang ada, dan kita tidak pernah menganggap bahwa hal-hal tersebut sebenarnya memiliki nilai yang gak bisa digantikan oleh apapun itu. Next, berteman dengan narsistik nggak lagi-lagi deh. Ini mengenai karakter orang ya kak, kita nggak bisa cegah dan memang karakter orang tuh berbeda-beda. Salah satunya nih ada yang narsistik, tapi dulu aku juga ada kok teman yang seperti itu. Aku bisa keluar dan mengakhiri pertemanan itu karena udah nggak nyaman. Mungkin itu juga yang dirasakan sama kakaknya saat ini. Tapi apapun keputusan yang udah kamu ambil, menjauhi teman kamu yang narsistik ini atau masih tetap bersamanya, itu adalah pilihan hidup kamu. Oke, kamu berhak memilih, kamu berhak menentukan jalan mana dan pilihan hidup mana yang akan kamu lalui dan dengan siapa kamu berteman. Tapi ingat, kalau misalkan ruang lingkup pertemanan kamu udah toksik, itu wajib banget ditinggalin dan dihindarin. Oke? Oke, next. Sejak kecil and until now, aku selalu berpisah dengan temanku ketika tugasku untuk mereka sudah selesai. And now, gue baru sadar, sejak kecil Bapak ngajarin aku untuk nggak melekat akan apapun. Aku suka dengan kata kakak yang mengatakan untuk tidak melekat. Karena kemelekatan itu hanya akan membawa masalah ke dalam diri kita. Karena kita mengeluarkan energi yang tidak seharusnya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan fungsi hati kita. Aku jelasin ulang lagi ya, teman-teman. Jadi fungsi hati itu hanya untuk nilai ketuhanan, nilai kasih, nilai kepedulian, nilai kasih sayang, rasa bersyukur, dan ini harus sangat amat dijaga hati. Tetapi ketika fokus hati kita berkaitan dengan hal-hal duniawi, ini tidak sesuai dengan fungsi hati tersebut, suatu saat dan perlahan-lahan, pasti hati kita akan menjadi bermasalah atau tidak rusak. Isilah hati kita dengan nilai-nilai ketuhanan dan Tuhan itu sendiri. Karena ketika kita memiliki Tuhan di dalam hati kita, kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang memiliki kasih, manusia yang memiliki rasa kepedulian, manusia yang memiliki rasa syukur. Dan itu semua adalah perasaan-perasaan yang sangat amat berharga, baik untuk kita maupun untuk sekitar kita. Suami ditikung teman sendiri, dan gak bisa apa-apa karena kasihan anak. Again,
ini udah kisah kesekian kalinya yang benar-benar melukai hati manusia. Tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Untuk kakaknya, aku hanya bisa kasih saran, serahkan masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Karena tidak ada orang yang bisa mengubah orang lain, hanya kita yang bisa mengubah diri kita sendiri. Pastikan bahwa kakaknya tetap bertanggung jawab kepada anak, tetapi masalah suami biar Tuhan yang ubah. Dan percayakan prosesnya ke dalam tangan Tuhan. Karena aku percaya, doa kakak pasti akan didengar. Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya, dan Tuhan akan memberikan output yang terbaik untuk kakaknya. Apapun itu bentuk outputnya. Next, kita ke curhatan selanjutnya. Dulu aku punya teman dekat yang suka banget manfaatin aku dari belakang. Aku sadar kalau dia teman yang toksik. Tapi anehnya, aku selalu gak punya keberanian untuk ngelindungin diriku sendiri waktu itu. Terkadang ada beberapa orang yang memang sangat sulit untuk bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Salah satunya, mereka juga terkadang mempunyai rasa takut sehingga gak punya keberanian untuk mau melawan orang-orang yang emang toksik. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada beberapa orang yang sangat sulit untuk keluar dari zona toksik tersebut. Tapi balik lagi, mau sampai kapan kita memperlakukan diri kita dengan tidak adil, dengan kita terus ada dalam lingkungan yang toksik, yang otomatis akan memberikan energi yang negatif untuk diri kita, terbagi untuk hati dan pikiran kita. Sehingga ketika kita memiliki energi negatif itu udah pasti bakal ngerusak perjalanan dan kehidupan kita ke depannya. So, buat kakaknya, belajar dari kisah sebelumnya, dan saat ini jangan pernah takut untuk mengutarakan apapun itu, dan tanamkan keberanian kakak ketika kakak merasa sesuatu itu memang buruk dan tidak pantas untuk dilakukan. Selanjutnya, kurang didengar pendapat. Padahal saya tipikal orang yang suka bercerita atau memberikan masukan. Sebenarnya kalau misalkan memang berpendapat itu bebas. Bahkan memang beberapa orang juga sangat membutuhkan pendapat. Tapi ada juga yang memang tidak bisa menerima pendapat kita untuk mereka. Ada yang memang menganggap bahwa pendapat kita itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan untuk kakaknya, terus menebarkan pendapat-pendapat yang memang itu positif, tapi ada kalanya kakaknya juga harus mau introspeksi diri ketika orang lain nggak mendengarkan pendapat kakak. Apa yang salah dari pendapat kakak, atau mungkin mereka yang memang tidak menghargai pendapat yang diberikan. Tapi apapun itu, jangan pernah bosan untuk memberikan pendapat yang positif kepada orang lain ketika orang lain meminta saran dan pendapat dari kita. Ini terakhir ya guys, cerita terakhir dari teman-teman. Kalau ngomong pengalaman buruk banyak lagi. Yang paling parah adalah dulu aku punya teman kos yang isinya kurang dari 10. Nah, kami selama bertahun-tahun tinggal bersama dan punya hubungan yang cukup baik. Saling membantu, suka masak bareng dan jalan-jalan bareng. Tapi suatu waktu karena aku jualan produk dan nawarin ke mereka nggak suka aku lakuin hal itu. Tapi bukan kasih tahu aku baik-baik, mereka malah rame-rame ngediemin aku selama 1 tahun sampai aku lulus. Sampai yang paling parah, aku sampai nggak bisa minta tolong untuk nggak kunciin pintu kos pas aku pergi sampai malam. Dan mereka sengaja pergi foto studio pas aku pulang dari luar kota beberapa minggu. Benar-benar pergi pas aku naikin koper susah-susah naik tangga. Mereka ngelenggang gitu aja sambil ketawa-ketawa. Aku kecewa banget karena dulu aku yang pernah damain waktu mereka berantem. Yang berusaha rekatin hubungan di dalam rumah itu karena kita nggak terlalu rame. Tapi hanya karena hal kecil mereka rame-rame ngebully aku. Tapi begitu kita beda kota, beberapa orang sok baik ke aku, kayak mereka nggak pernah ngebully aku sama sekali. Memang mungkin ada part aku yang annoying. Ya, terkadang sedekat apapun kita berteman, ada kalanya mereka mungkin bosan,
ada kalanya mereka gak suka dengan hal-hal yang kita lakuin. Tapi ya cara mereka pun salah. Kenapa mereka nggak menegur secara langsung kepada kakak? Yang namanya teman baik, mereka pasti akan menegur kita ketika kita melakukan hal yang mereka tidak suka. Tapi kalau misalkan dari cerita kakak, mereka tidak bisa melakukan itu. Mereka hanya bisa memandang kakak secara sebelah mata. Dan saat ini ketika kakak beda kota dan mereka kembali baik sama kakak, gak ada salahnya kakak juga bersikap baik kepada mereka. Tapi gak perlu sedekat seperti waktu zaman kakak sekolah dulu. Kita baik sama orang itu perlu, tapi untuk dekat lagi sama orang yang udah nyakitin kita, kita juga harus menyadari bahwa itu tidak boleh lagi dilakukan. Karena kita udah sekali dikecewain, masa kita mau dikecewain kedua kalinya? Yang pasti buat kakak yang udah ngalamin hal ini, jadikan itu pelajaran dan cerita kehidupan kakak, dan maafkan mereka supaya mereka bisa menjalani kehidupan dan hari-hari mereka juga tanpa merasakan apa yang pernah mereka lakukan kepada kakak. Itu dia cerita terakhir yang tadi sudah disampaikan. Sekarang aku ingin memberikan abstrak alam yang sekiranya bisa membantu teman-teman maupun kita semua. Hidupmu tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi kamulah yang menentukan hidupmu sendiri. Terlepas dari siapapun yang pernah hadir dalam hidupmu, kamulah yang memegang kendali atas hidupmu sendiri. Jangan biarkan orang-orang tersebut menghalangi hidupmu, karena kamu memiliki jalan hidupmu sendiri dan kamu mempunyai tugas dalam hidupmu. Jangan lupakan tugas dalam hidupmu dan tujuan untuk apa kamu hidup di sini. Setiap dari kita memiliki waktu yang sangat amat terbatas, jadi pergunakanlah waktu tersebut dengan baik, daripada memikirkan masa lalu yang tidak ada habisnya dan tidak bisa mengubah apapun itu. Mereka yang menjadi teman-temanmu sekarang itu hanyalah menjadi pendamping yang sesaat dalam hidupmu. Jadi, jangan gantungkan hidupmu kepada mereka, karena setiap dari mereka pun juga memiliki tugasnya mereka masing-masing. Yang terakhir adalah intinya, fokus pada diri kita sendiri, karena situasi itu selalu bisa berubah. Tuhan selalu menempatkan kita di situasi yang berbeda-beda. Ada saatnya kita merasakan A, tapi ada saatnya kita merasakan B. Semua itu nggak ada yang abadi, jadi kita diminta juga untuk move on dari masa lalu dan fokus juga ke masa depan. Karena kita punya perjalanan kita sendiri yang sudah Tuhan atur timingnya. Pesan dari aku, mulailah berdamai dengan masa lalu, terlepas apapun itu masalah yang ada. Ketika kita membawa luka batin terus-menerus, ketika kita terus-menerus membawa energi negatif dan energi yang tidak mau berdamai dengan masa lalu, maka yang akan terus terluka adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan sampai diri kita sendiri menderita atas tindakan orang lain ataupun atas tindakan diri kita sendiri. Karena hidup lebih dari itu. Hidup seharusnya bisa dinikmati, hidup seharusnya disyukuri. Dan pesanku yang terakhir, selalu bawalah Tuhan dalam hidupmu dan di dalam hatimu. Karena perjalananmu dan pengalamanmu dengan Tuhan itu sangat berharga dan itu sangat amat sakral. Dan Tuhan akan banyak bekerja di dalam hidup kita. Mungkin yang awalnya semula yang tidak mungkin menjadi mungkin. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. So, mulai dari sekarang, ayo mulai libatkan dirimu sendiri dan hidupmu bersama dengan Tuhan. Ketika bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang berat bisa terasa ringan. Karena kita tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita juga berjalan bersama dengan semesta alam. Itu pesan dari Abstrak Alam dan pesan dariku. Semoga itu semua bisa membantu kita semua dalam bentuk apapun itu, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah lupakan Tuhan, guys. Tuhan selalu ada di hati. Dan itu dia guys, cerita serta pengalaman dari teman-teman Camis, dan mohon maaf banget kalau misalkan banyak yang nggak kebaca, karena ini, jujur ini banyak banget yang udah nge-DM Camis bercerita mengalami pengalaman mereka terhadap teman dan sahabatnya. Dan terima kasih kepada teman-teman Camis yang udah mempercayai kami, sehingga kami bisa menjadi wadah untuk teman-teman
bercerita apapun keluh kesahnya. So, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Yang pastinya tetap semangat, dan satu pesan yang selalu Aileen bilang, jangan pernah lupakan Tuhan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan bye-bye.